Yang paling umum dikenal, depresi itu dalam pengalaman saya bisa disebabkan karena kondisi batin yang mengubah kebiasaan batin kita untuk punya pikiran-pikiran atau perasaan yang depresif. Ya. Umumnya yang paling sering dibahas adalah trauma. Trauma itu adalah ketika sebuah peristiwa terjadi membekas kuat di dalam batin kita. Bekas kuat itu bisa jadi kita mampu ingat bila terekam di batin sadar, bisa juga kita tidak ingat kalau dia terekam di batin bawah sadar. Tetapi rekaman kuat tersebut memproduksi tendensi yang kuat untuk munculnya kecenderungan depresi. Contoh yang paling umum mungkin putus cinta misalnya bisa menyebabkan seseorang merasa depresi, dan seberapa banyak waktu dan proses yang dibutuhkan untuk mengatasi itu bisa berbeda antara satu individu dengan individu lain, terutama kalau cepat dapat pasangan baru misalnya ya. Tetapi yang saya mau bilang dalam contoh yang casual ini adalah peristiwa apapun bila mana traumatis dan punya beban yang besar bisa menyebabkan depresi gitu. Bisa juga peristiwa ini sesuatu yang terjadi sudah lama, dan karena sudah lama bisa jadi kita masih ingat dengan rinci, bisa juga tidak. Umumnya peristiwa yang terjadi di masa kehidupan awal atau early childhood itu biasanya memang dia punya efek kerekaman yang lebih kuat di batin, yang kemudian bisa melahirkan kecenderungan depresif pada saat usia dewasa. Jadi yang paling besar menurut saya adalah trauma faktornya. Tapi trauma juga tidak harus berupa satu peristiwa. Trauma bisa juga merupakan beberapa rangkaian peristiwa yang mungkin skalanya lebih kecil-kecil tapi serangkai, yang kemudian membuat kita jadi punya cetakan tentang kemampuan kita untuk punya depresi nantinya. Contohnya, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang punya tekanan batin kuat, atau bahkan mungkin anak yang dibesarkan oleh orang tua yang depresif. Anak kecil itu kan lebih banyak belajar bukan dari apa yang diucap atau diajarkan oleh orang tuanya, tapi lebih kepada mencontoh. Ya, dia copy paste dari perilaku dan perasaan orang tuanya. Bila mana sumber referensi sang anak, terutama di usia di mana dia seperti spons, dia menyerap tanpa memfilter, biasanya itu di usia 0-7 atau 0-8 tahun. Bila referensi dia adalah kehidupan yang depresif, yang dia lihat dari lingkungan terdekatnya yaitu orang tua, maka pada saat dia nanti dewasa, di bawah sadar, cetakan itulah yang kemudian akan punya kecenderungan kuat untuk muncul. Dia tidak pasti muncul dan dia tidak pasti mendikte kehidupan dewasanya, tapi pola itu sudah ada sebagai kecenderungan yang kuat. Jadi saya kira dua hal itu yang mungkin trauma dan copy paste dari pengalaman masa kecil. Tetapi di luar daripada penyebab umum ini, dari kacamata penyembuhan holistik yang juga melihat badan, ada juga sumber-sumber depresi yang sebenarnya lebih ada di badan. Kita tahu sekarang bagaimana obat-obat antidepresan berusaha mengobati depresi dengan cara mengubah keseimbangan hormon. Artinya ada kaitan kondisi badan dengan hormon yang seperti apa, itu akan cenderung lebih mudah depresi. Maka logika di situ adalah kalau kondisi badannya berubah, maka depresinya juga bisa diperbaiki. Kalau dalam teori pengobatan tradisional timur seperti Chinese medicine atau Japanese medicine, maka kita mengenal ada teori mengenai 5 unsur: kayu, api, tanah, logam, air, di mana setiap unsur berhubungan dengan organ tertentu dalam tubuh kita, dan setiap unsur berhubungan dengan perasaan tertentu, ya, seperti unsur kayu berhubungan dengan marah, unsur api berhubungan dengan terlalu ngoyo, terlalu gembira, unsur tanah berhubungan dengan terlalu banyak khawatir dan berpikir, unsur logam berhubungan dengan terlalu banyak sedih, unsur air berhubungan dengan terlalu banyak takut. Nah, ketidakseimbangan organ fisik di dalam ini
bisa memproduksi perasaan yang kemudian kita kelompokkan sebagai label depresi. Dan dalam kasus seperti itu, maka kita perlu menyehatkan kembali organ-organ tubuhnya. Tidak cukup mengubah depresi hanya dengan berpikir untuk tidak depresi lagi atau berpikir untuk happy. Faktor lain di dalam tubuh selain daripada kondisi organ juga adalah alergi. Kita biasanya tahu alergi itu kan gatal-gatal atau sesek gitu. Tetapi sebenarnya gejala alergi, alergi juga bisa memicu perubahan mood. Mungkin kita misalnya tahu bagaimana kadang-kadang kalau orang makan coklat dia bisa merasa lebih happy gitu ya. Demikian pula makanan-makanan tertentu yang tidak cocok dengan tubuh kita itu bisa men-trigger perasaan yang mood yang turun ya. Jadi alergi bisa dari makanan, bisa juga dari kondisi lingkungan, misalnya polusi elektromagnetik atau kondisi hidup tertentu itu bisa membuat kita jadi lebih depresif ya. Kita tahu misalnya di negara-negara Eropa tertentu mereka ada istilah namanya winter depression, di mana karena di sana cuacanya hampir selalu gelap, temaram, orang tidak punya exposure terhadap sinar matahari yang cukup, sehingga mereka kemudian mengalami depresi. Dan Anda bisa cuti dari kantor dan itu diterima sebagai alasan medis karena itu adalah penyakit nasional di beberapa negara Eropa, winter depression, depresi pada saat musim dingin gitu. Jadi kita juga tahu bahwa kondisi eksternal lingkungan pun bisa men-trigger yang namanya depresi. Dan pada saat orang depresi karena itu, maka terapinya adalah mereka punya terapi namanya light therapy, terapi cahaya. Mereka punya lampu khusus yang memang spektrum cahayanya itu menyerupai spektrum cahaya matahari, dan mereka expose diri mereka dengan lampu tersebut sehingga depresinya kemudian membaik. Jadi kita tahu juga bahwa kondisi di mana kita tinggal dan iklim di mana kita tinggal juga bisa memproduksi depresi. Terakhir barangkali yang tidak terlalu diketahui oleh banyak orang adalah scar tissue atau luka, bekas luka atau bekas jahitan. Jadi di dalam tubuh manusia ini kan ada sirkuit elektromagnetik yang kami pelajari di dalam ilmu akupunktur. Beberapa sirkuit elektromagnetik ini, terutama yang ada di garis tengah, ini sangat berhubungan dengan keseimbangan hormonal. Saya punya lebih dari satu pasien kasus di mana pasien ini dirujuk oleh psikiater untuk datang berobat di tempat kami, yang ternyata setelah saya periksa di dalam tubuhnya ada bekas jahitan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun bekas jahitan tersebut di dalamnya menyebabkan ikatan atau ketegangan jaringan tubuh yang menghambat sirkuit elektromagnetik ini untuk mengalir dengan normal. Dan ketika kita lakukan terapi akupunktur untuk membuka ketegangan di jahitan, bekas jahitan luka tersebut atau jahitan bedah tersebut, dalam 2 atau 3 kali melakukan, depresinya hilang. Jadi tanpa obat. Jadi kadang-kadang memang mungkin kita perlu melakukan bedah karena alasan medis tertentu, cuman kita suka lupa bahwa intervensi bedah itu kadang-kadang juga punya efek panjang yang tidak kita antisipasi sebelumnya, dan kadang-kadang efeknya baru muncul 10 atau 20 tahun kemudian. Jadi ini adalah barangkali pemetaan saya berdasarkan ilmu penyembuhan holistik maupun pengalaman klinis langsung, bahwa depresi tidak hanya disebabkan oleh beban hidup gitu. Dia bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Topik besar yang menjadi mungkin passion atau minat saya berapa tahun ini adalah birth trauma atau trauma persalinan, bahwa trauma yang dialami janin pada saat sedang dikandung oleh ibunya atau saat proses persalinan itu punya korelasi yang cukup tinggi dengan manifestasi depresi pada saat usia dewasa gitu. Kenapa? Karena kita tahu dari pengetahuan umum bahwa depresi juga seringkali merupakan manifestasi daripada permasalahan hormonal. Dan waktu proses
persalinan dan juga waktu saat kehamilan, ada hormon-hormon tertentu yang terkait dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang mana ibu dan janin terekspos itu secara deras gitu ya, terutama pada saat lagi momen persalinan. Ada kombinasi hormon spesifik yang sangat unik takarannya. Ketika hormon tersebut terjadi di dalam tubuh ibu, dia juga terjadi di dalam tubuh bayi, terutama pada saat momen persalinan. Dan disitulah pertama kali terjadi yang namanya limbic imprinting atau cetak limbik, di mana otak limbik kita merekam pertama kali apa itu cinta, apa itu kasih sayang. Dan itu hanya bisa terjadi bila mana ada takaran hormon tertentu yang pas di dalam tubuh ibu dan janin. Dan ketika itu tidak terjadi karena persalinan yang kurang alamiah atau kurang gentle, maka rekaman pertama kali mengenai apa itu pengalaman kasih sayang itu akan tidak terekam dengan semestinya, dan kemudian akan menjadi referensi seumur hidup bagi bayi tersebut tumbuh dewasa bahwa cinta itu memang aneh atau tidak utuh gitu. Jadi birth trauma atau trauma persalinan itu menjadi salah satu minat utama saya beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika saya membaca riset dari seorang dokter namanya William Emerson yang menjelaskan bahwa hampir 90% dari seluruh persalinan di dunia itu traumatis. Artinya rekaman kita pertama kali saat dilahirkan itu mungkin bukan rekaman pengalaman cinta yang utuh, dan referensi cetakan pertama di otak kita mengenai pengalaman cinta yang terkait dengan kondisi hormon pada saat itu bisa menyebabkan kita tidak mampu untuk mengalami sepenuhnya perasaan disayangi, diterima, bahagia, dan kemudian di situ jadi ada jeda di mana kita kemudian merasa kurang, hampa, murung, dan kemudian kita bila tidak tahu bagaimana mengelolanya bisa kemudian mengisinya dengan hal-hal yang membuat situasi jadi semakin buruk.